Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Semoga. Oke, makasih. Terima kasih, semangat pagi semuanya. Luar biasa hari ini saya diberikan kepercayaan oleh PIC Mbak Yuni untuk mengisi sisi di OTG. Kayaknya saya agak deg-degan deh. Saya agak deg-degan. Mohon maaf ya, mungkin nanti kalau misalnya banyak hal-hal yang apa ya, karena ini nanti yang saya kemarin udah ngobrol sama Mbak Yu, udah chat sama Mbak Yuni bahwa nanti yang saya sharekan ada yang datang ke kantor, itu duduk, yang makan siang. Yang saya sharekan adalah berdasarkan pengalaman di lapangan. Dan nanti mungkin secara teori aku yang full energik sampai malam kayak gitu. Ada suara ya. Secara teori mungkin dijelaskan sama Dr. Yulia Siska, dan memang pagi ini saya akan menjelaskan tentang penanganan flek yang banyak banget terjadi di luaran sana gitu ya, dari yang ciri-cirinya tuh dari yang bisa terbaca sampai yang nggak bisa terbaca gitu kan. Itu pengalaman-pengalaman saya yang selama ini. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, semoga apa yang kita lakukan hari ini dan apa yang saya bagikan hari ini akan membawa keberkahan untuk kita semua. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Kalau berbicara tentang perawatan flek, kebetulan memang saya yang menjadi salah satu yang dulu punya flek yang cukup tebal gitu ya, terus bukan nggak ada usaha untuk menghilangkan flek itu gitu kan. Banyak hal yang saya lakukan karena memang flek itu salah satunya adalah membuat kita tuh nggak nyaman. Saya tuh selalu bilang kayak orang sakit jiwa saya ya. Kalau teman-teman nggak yang flek kali enggak ya. Kalau saya tuh kayaknya kayak orang kayaknya udah nggak mau ngaca, saya pengen lihat kaca, nggak ngaca. Pokoknya gitu tuh, semua serba salah gitu. Dan memang kalau misalnya saya melihat permasalahan itu gitu loh, flek itu mudah nggak mudah ya, artinya sulit juga enggak, tapi digampangkan juga nggak bisa gitu loh. Karena apa? Terutama kita yang menggunakan produk-produk yang sifatnya nggak kimia, memang hasilnya itu nanti akan lambat jika dibandingkan dengan yang menggunakan kimia. Itu yang membuat salah satu apa yang saya lakukan sekarang ini, kadang-kadang ada kepentingan ya, orang-orang tuh pinginnya cepat, pinginnya sesuatu gitu. Tapi kembali lagi bahwa setiap apa yang kita lakukan terhadap perawatan kulit kita itu nanti ada efeknya. Jadi ada efeknya gitu. Maka itu saya banyak sekali belajar tentang hal ini, tentang permasalahan flek ini. Mengatasi flek saya sendiri yang ada di OTG gitu ya, 13 hari setelah menggunakan secara intensif, itu hasilnya emang sangat signifikan. Saya suka bilang sama Dr. Yulia,
ketika saya ngelihat gambar itu lagi, saya bilang sama dokter, kalau misalnya ini saya lakukan ini dengan apa yang saya dapatkan sekarang, pasti di 13 hari itu akan mendapatkan hasil yang lebih dari yang gambar itu gitu. Karena apa? Memang mengatasi flek ini sama halnya dengan ngurusin bayi gitu, nggak bisa buru-buru, nggak bisa kasar-kasar, nggak bisa cepet-cepet gitu kan. Nah, padahal orang-orang di luaran sana yang saya lihat sekarang, itu kadang-kadang menyelesaikan flagnya itu udah di titik terakhir. Kita hadir, di titik terakhir mereka menyelesaikan flagnya. Artinya apa? Ketika mereka berani membayar berapapun, ya ini yang saya perhatikan, ketika mereka berani membayar berapapun, akhirnya mereka mintanya cepat. Kalau nggak melihat hasilnya, mereka bilang ini nggak bekerja. Padahal mereka sudah melakukan hal yang sangat ekstrim di luaran sana, bahkan sampai laser, sampai suntik gitu ya. Tapi memang nggak ada hasilnya, akan kembali lagi flek. Nah, udah biasanya tuh udah ketemu kita itu, ketemu banyak-banyak customer saya itu udah di titik terakhir, udah mau nyerah, kayaknya flagnya ini nggak hilang. Artinya apa? Dia punya pengharapan yang besar terhadap hasil dari perlakuan yang akan kita berikan kepada mereka. Nah, itu salah satunya. Salah satunya seperti itu. Nah, padahal kalau kita belajar dari teori apa ya, yang dijelaskan Dokter Yulia Siska gitu ya, bagaimana flek itu timbul itu nggak ujuk-ujuk terus seminggu timbul flek karena panas-panasan timbul flek. Saya aja kalau saya mereview kembali, saya itu timbulnya flek itu akibat kesalahan saya ketika udah SMA, udah banyak main di luar, terus udah banyak di lapangan gitu ya. Saya itu nggak pernah pakai sunblock. Nggak pernah pakai sunblock. Pada usia saya muda, hal itu nggak jadi masalah. Di barrier kulit saya nggak akan ada ekspresi, tapi lambat laun itu menjadi masalah ketika mungkin metabolisme dalam tubuhnya udah mulai menurun, terus kita memperlakukannya juga dengan sembarangan kulit ya, akhirnya apa? Flek saya tumbuh itu ada flek dalam bentuk titik-titik itu di usia 35. Setelah di usia 30-an setelah saya melahirkan anak pertama. Jadi enggak karena saya hamil terus timbul flek, enggak juga seperti itu, tapi memang ada perjalanan panjang yang kita sendiri enggak care terhadap kesehatan kulit kita, perlindungan kulit kita. Nah, hal-hal seperti ini pun kadang saya harus jelaskan ke customer saya, ke tim saya gitu ya, bahwa hal-hal seperti ini pun harus dipelajari. Saya belajar banyak gini, kalau kalau kita belajar di teorinya kulit itu ya, flek itu terjadi di aktivasi dapur flek yang terus aja memproduksi, terus nanti dia akan kelihatan secara ekspresi di permukaan. Itu kan nanti kelihatan. Nah, harusnya kita juga harus paham bahwa produk yang kita punya itu dia kerjanya di dua masalah. Masalah diaktivasinya harus ditenangkan supaya produksi fleknya nggak terlalu banyak ya, nggak stres, nggak terlalu banyak. Juga di masalah ekspresi ini juga harus diselesaikan. Karena apa? Ketika kita menyelesaikan flek di bagian permukaan kulit, kalau melakukannya, perawatannya itu misalnya melakukannya fillingnya, eksfoliasinya, terus menggunakan alatnya pun terlalu terburu-buru, terus terlalu keras gitu, itu akan mempengaruhi flek yang ada di permukaan di bagian dalam. Artinya apa? Ini harus seimbang, harus kerjasama. Mungkin kalau misalnya nanti sekali ada beberapa gitu ya teman yang ngerasain saya kalau pas saya menggalva, mereka bilang saya itu kalau nggalva itu nggak ada rasa, ngambang gitu. Tapi memang itu yang saya lakukan gitu. Karena apa? Gimana caranya ketika saya melakukan perawatan kulit yang apapun itu ya, apalagi yang flek yang berjerawat, itu harus dalam keadaan ngambang. Karena apa? Supaya tidak merangsang, khusus yang flek, tidak merangsang kulit menjadi stres sehingga mesin dapur fleknya ini terus bekerja jadi stres terus mengeluarkan flek yang begitu banyak, tambah banyak.
Nah, itu yang harus diingat. Memperlakukan di bagian kulit permukaan atas ini mempengaruhi juga dapur yang ada di dalam gitu ya. Gimana caranya ini harus kita memperlakukan yang di atas, tapi yang di dalamnya tuh nggak berontak. Kenapa? Kalau kita melakukan itu akhirnya nanti kelihatannya pamfletnya tuh kayaknya keluar terus, kok itemnya nggak selesai-selesai, kok pakai nuskin makin hitam gitu kan, karena kan gemes. Orang yang punya flek itu punya sifat gemes, gemes mau gosok-gosok mukanya, seolah-olah kalau udah digosok itu akan selesai, padahal enggak. Nah, hal-hal seperti itu juga saya juga pelajari. Maka saya bilang sama Dokter Yudi, mungkin aja yang 13 hari kalau teman-teman lihat foto saya yang 13 hari itu ada unsur gemes-gemesnya juga gitu loh. Karena apa? Hasilnya tuh jadinya nggak maksimal. Karena apa? Ketika saya melakukan itu sekarang sama customer saya, nggak sampai di 13 hari itu udah dapat kulit yang bagus banget. Dengan semuanya alat kita tuh dipakai dengan cara ngambang. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ya yang baru gitu punya 3 alat itu, mestinya alat itu digunakan dengan cara yang penuh hati-hati dan ngambang. Begitu juga kalau ini. Saya ingat banget ada orang yang memperlakukan kulitnya itu dengan eksfoliasi yang luar biasa, terus digunakan alat yang dengan nggak dengan penuh kesabaran, tiba-tiba dia komplain sama saya bahwa ini nggak bekerja gitu. Akhirnya saya ngalah, saya bilang ya udah saya aja yang ngerjain, nanti kamu lihat hasilnya. Dan nggak sampai 13 hari dia mendapatkan hasil kulit yang lebih baik daripada hasil yang saya dapat. Jadi itu karena apa? Saat kita melakukan itu, yang di dapurnya ini kalau bisa itu udah nggak nambah lagi. Kalau kita fisia wajah ya dulu ya, kalau kita fisia wajah ada lapis kedua, lapis ketiga gitu kan, sampai lapis keempat itu ada calon-calon fleknya. Gimana caranya yang di lapis kedua, ketiga, keempat itu enggak keluar dalam bentuk flek ya, dalam bentuk flek yang tebal, tapi dia akan keluar dalam tetap flek tapi udah warna kulit yang normal. Bisa nggak? Bisa banget. Karena apa? Di TPW itu sebenarnya ada yang esen itu bekerja pakai bagian dalam sampai luar. Jadi kalau itu dilakukan dengan benar, jadi flek yang udah di permukaan kita selesaikan, flek yang di 2, 3, 4 ini juga akan kita selesaikan. Ketika nanti keluar dia sebagai ekspresi, udah nggak hitam lagi. Jadi udah nggak hitam lagi, atau dia coklat samar, sehingga apa? Orang melihat bahwa oh ternyata ada hasilnya ya kalau pakai Nuskin. Nah, rata-rata kan mereka bilang bahwa pakai Nuskin itu nggak bekerja, memang nggak bekerja kalau melakukannya dengan salah. Nah itu ya. Terus uh, itu dulu. Terus orang flek ini saya kasih clue-cluenya aja ya, karena saya dulu melakukan itu juga sama Dokter Yulia. Jadi menyebalkan gitu. Karena apa? Mau pakai seminggu mau selesai. Terus ngomongin fleknya terus. Flekku tuh nggak selesai-selesai. Nah, sebenarnya kita nggak punya tolak ukur seberapa banyak, seberapa cepat flek itu bisa diselesaikan. Karena apa? Karena kita juga harus sekarang udah diajarin ya anamnesa. Kita tuh harus anamnesa secara jelas banget. Sebenarnya flek dia ini sampai seperti apa sih kasusnya gitu. Karena apa? Sekarang itu di luaran sana ada krim-krim untuk menyelesaikan flek ini, tapi dengan tidak peradangan. Jadi kulitnya tuh bagus, mulus dengan tidak peradangan. Tapi ketika mereka sudah nggak sanggup lagi, ya nggak sanggup lagi kulitnya, itu nanti keluarnya itu sangat luar biasa, flek yang tebal-tebal. Karena apa? Karena apa ya? Saya juga baru tahu, saya juga baru lihat-lihat di Google, di apa ya, di YouTube gitu. Ternyata ada beberapa tuh yang ditambahkan dengan steroid supaya nggak radang gitu. Nah, ketika mereka keluar menjadi tebal gitu ya, itu menjadi masalah besar karena akan sulit banget menyelesaikannya.
Kalau yang sudah tebal tuh akan sulit banget menyelesaikannya, tapi bukan nggak bisa selesai, tapi dia butuh waktu untuk bisa menyelesaikan flek itu. Nah, itu yang benar-benar harus kita pelajari dan biasanya orang yang punya flek itu cenderung lebih rewel, lebih nggak sabaran, lebih menyalahkan gitu kan ya, terus bilang ini nggak kerja. Kenapa banyak banget customer saya dan saya juga mungkin kalau nanti sesekali tanya ke dokter Yulia Siska betapa rewelnya saya pengen udah selesai, pengen pindah gitu-gitu ya. Tapi ternyata setelah saya pelajari yang sederhana aja, TPW aja, banyak sekali kita menyepelekan menyepelekan rangkaian ini ya. Karena apa? Dulu pertama kali saya pakai TPW saya nggak suka. Muka saya jadi hitam, kusam, boro-boro fleknya hilang, mukanya jadi kusam, kena matahari jadi hitam gitu kan. Ternyata ini nih keren banget, pada saat dia menjadi hitam itu sebenarnya dia sedang melindungi kulit kita dari sinar matahari, dari reaksi sinar matahari. Tapi saat itu memang saya juga nggak paham. Kalau TPW itu digunakan, tapi dipersiapkan dulu kulitnya dengan benar, diselesaikan dulu masalah kulitnya dengan benar, nggak usah sehat-sehat banget lah, paling tidak dia udah siap menerima TPW itu, mau panas kayak apapun kulitnya nggak akan gelap. Terus suka banget orang itu menyepelekan toner. Toner ini lucunya tuh gini, kulit normal pakai toner 3 pam misalnya gitu, ditaruh di tangan atau ditaruh di kapas. Besok-besok kalau pakai toner jangan ditaruh di kapas, dipakai semprotan gitu. Terus kulit yang flek, pakainya juga sedikit-sedikit gitu kan, sedikit-sedikit. Yang nggak nanjak. Karena apa? Karena toner itu setelah saya pelajari dia akan mengurangi flek kita, ya akan mengurangi. Banyak sekali orang yang nggak mau pakai toner dengan berbagai macam alasan. Padahal kalau teman-teman rajin pakai toner TPW, itu kulitnya akan glowing. Karena apa? Dia akan meminimalis terjadinya flek. Terus dia mencerahkan kulit. Satu lagi, dia menetralkan kulit. Jadi kalau saya pakai toner itu saya nggak satu layer. Saya nggak satu layer. 3 sampai 5. Kalau saya lagi capek banget, terus kulitnya akan kelihatan kusam gitu ya. Saya pakai tonernya itu sampai 5 layer. Jadi saya semprot, saya tepuk-tepuk karena harus tetap ditepuk-tepuk. Terus saya diamin lagi, saya tepuk-tepuk lagi sampai 5 layer. Jadi teman-teman kalau punya kasus flek yang sangat tebal, ya sangat tebal dengan perlakuan-perlakuan yang sudah dengan 7 langkah atau dengan apapun, dengan trilogi sekalipun gitu ya, tetap tetap itu yang namanya toner itu tetap dipakai. Pakainya jangan pelit-pelit, udah tahu kulitnya bermasalah, kulitnya tuh crack ya, karena pakai krim-krim sebelumnya atau perlakuan-perlakuan atau kena matahari. Terus udah dibersihin dengan Lumispa atau dengan sabun TPW gitu ya, terus nggak pakai toner. Mendingan nggak usah aja, nggak usah pakai Lumispa, nggak pakai apa-apa gitu. Karena apa? Karena nggak selesai itu perawatannya. Jadi tetap harus pakai toner. Terus pakai tonernya jangan satu tetes terus untuk seluruh wajah, padahal fleknya tebel banget. Saya tuh ngajarin anak saya aja itu kalau pakai toner harus udah di 2 layer. Karena apa? Panas matahari, gadget gitu kan. Apalagi kita-kita yang udah misalnya udah di atas 30, 40, terus apalagi yang punya flek, pakai tonernya sedikit, nggak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau teman-teman pakai tonernya 5 kali semprotan, tepuk-tepuk, disemprot lagi, ditepuk-tepuk, disemprot lagi pas malam gitu ya, setelah itu nanti dibus atau setelah itu nanti dipakai krim malam, teman-teman besok lihat hasilnya pada pagi hari itu kulitnya udah cerah banget. Jadi toner itu nggak bisa ditinggal. Kalau menyelesaikan flek tanpa toner, kulitnya akan tetap kusam, nanti akan kering, ya, terus akan pecah-pecah di bagian sela-sela matanya. Satu toner. Yang kedua TPWSN. Banyak sekali orang nggak mau pakai TPWSN, alasannya serum. Padahal TPWSN ini menyelesaikan flek kita sampai lapis kedua, ketiga, keempat.
Saya dulu, kalau saya dulu tuh pakai TPW misalnya, saya khusus pakai TPW. Kenapa saya itu saya melihat hasilnya setelah VCR. Jadi yang di bawah ini ya, yang di bawah ini diselesaikan dengan TPW Essence. Dia akan menenangkan, terus nanti tetap fleknya itu akan keluar, tapi dalam bentuk warna kulit yang sama, ya, dalam warna kulit yang sama. Itu TPW Essence tuh keren banget. Nah, dua itu nggak bisa digantikan oleh apapun. Yang dua itu. Sabun juga. Ya. Kalau misalnya dia nggak mau pakai krim paginya, karena misalnya SPF-nya kurang, tinggal ditambahin aja SPF yang ada gitu. Tapi yang rangkaian itu nggak bisa ditinggal, terutama untuk menyelesaikan flek. Dan orang-orang akan selalu tanya, ini aku pakai berapa? Seberapa lama? Pasti tanyanya kan gitu. Saya selalu tanya, seberapa tebal flek kamu? Ya makin tebal, makin cepat selesai. Terus kalau yang toner, ya kalau kamu misalnya kulitnya bermasalah pakai yang nggak bermasalah aja disarankan 2 kali pakai toner. Terus kalau kulit yang bermasalah, masa mau pakai 2 kali? Pakai coba 5. Biasanya mereka nggak mau, terus saya bilang, ya udah, tapi nanti hasilnya nggak maksimal loh. Terus mereka pakai nih, coba aja dulu pakai 5 layer selama seminggu. Akhirnya mereka ngelihat, wah ternyata benar ya, lebih glowing, lebih cepat selesai masalahnya. Karena masalah flek ini, orang itu akan fokus di fleknya, padahal kulitnya udah nggak sehat. Kulitnya tuh udah nggak sehat, tapi fokusnya di flek. Kayak saya dulu, hanya melihat flek saya tanpa saya melihat permasalahan yang lain. Akhirnya saya menemukan clue, kalau orang akan tanya sama saya, Mbak Rolis, flek saya seberapa lama akan menyelesaikan? Saya akan lihat, juga udah belajar anamnesa, jadi saya akan lihat, karena ini nih harus harus bertahap. Saya selalu bilang gini, masalah flekmu itu adalah masalah terakhir yang harus diselesaikan. Yang paling penting itu, nah di situ saya belajar dari kondisi kulit gitu ya. Terus kalau misalnya pori-porinya masih besar, terus masih kulit jeruk, terus yang paling gampang sekali itu sebenarnya guratan-guratan di mata ya, kalau dia pakai pemutih dia pasti ada itu. Nah, saya biasanya pakai gitu. Terus sekarang saya bilang tadi kan ada yang pakai steroid, jadi kulitnya tuh kelihatan mengkilat gitu ya, terus nggak ada pori-porinya. Kebetulan saya diajarin sama dokter Yulia, coba raba bagian dagunya. Kalau misalnya dia berkelenjar, itu dulu diselesaikan. Atau sekarang tuh lebih canggih lagi, sudah nggak berkelenjar lagi, tapi diajarin lagi di dagu bagian bawah itu terasa kasar. Nah, bagaimana caranya? Parameternya kita supaya dia nggak fokus di flek, terus supaya dia juga bisa tenang. Saya selalu bilang, kalau pori-porimu mengecil, terus kasar di dagumu menghilang, saya standarnya pakai itu. Terus saya kasih tahu nanti di kiri kanan dagunya, di kiri kanan hidungnya ini masih ada komedo. Kalau ini semua udah selesai, maka pengobatan flekmu berjalan. Kalau ini nggak selesai, mau pakai apapun kamu nggak akan pernah selesai. Jadi saya bilang gitu. Jadi dia ada parameter menyelesaikan fleknya, sehatin dulu kulitnya, baru dia dapat titiknya tuh baru fleknya. Akhirnya mereka menyadari, jadi caranya gimana? Baru kita kasih tuh bagaimana dia menggunakan Lumispa, bagaimana dia menggunakan Galva, terus bagaimana dia ditambah bus misalnya gitu. Atau bagaimana dia mengaplikasikan peeling kita ya kan, campuran dari light, dari creamy, dari itu kan ada campuran-campurannya tuh. Bagaimana dia memperlakukan itu, sebenarnya tinggal kamu aja bisa memperlakukan dengan baik, sebenarnya flek itu akan terselesaikan. Saya selalu bilang gitu, kalau kulitmu sudah moist, udah bagus, sebenarnya flek itu pergi sendiri kok dari kulit kamu. Tapi kalau dia nggak mau pergi dari kulit kamu, setelah kamu melakukan perawatan-perawatan tuh, pasti ada yang salah. Jadi parameternya itu, artinya apa? Dia nggak akan jadi apa ya? Jadi rewel, terus dia akan nggak jadi terus-terusan
membombardir kita, cuman kita lihat caranya gitu loh. Kalau misalnya dia ketemu lagi sama saya di 2 minggu, terus saya lihat kulitnya masih kusam, terus dia masih komplain, saya cuma tanya, "Gimana cara ngerjainnya?" Harusnya kalau udah pakai 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan, kulit kamu harusnya udah nggak kusam, itu aja. Parameternya kulit kamu udah nggak kusam aja. Kalau kulit kamu masih kusam, malah tambah kusam, sebenarnya flek kamu nggak akan selesai, gitu. Akhirnya apa, biasanya kalau yang deket-deket gini, yang seputaran Purwakarta, mereka akan datang ke rumah, terus saya treatment, saya ajarkan caranya, saya nggak kasih waktu lama-lama, "Lihat deh 2 minggu ini, kulit kamu kusam nggak?" Kalau kulit kamu nggak kusam, kulit kamu bagus, sebenarnya flek kamu tuh akan sudah selesai. Nah, hal-hal yang seperti itulah sebenarnya, eee, yang membuat saya, bukan bebas ya, saya bisa mengelola flek, karena flek itu nggak pernah akan selesai. Karena dia terus apalagi yang pengaruh hormon gitu-gitu ya, terus sinar UV itu luar biasa banget, terus gadget itu luar biasa banget. Tapi saya mengelola flek saya supaya tidak menjadi apa ya, menjadi gelap banget, terus ya ada kerjanya aja, maksudnya kerjanya gini, ada hasilnya Nuskin tuh emang ada hasilnya. Kenapa kenapa kok produk Nuskin itu tidak bekerja? Karena memang kita tuh sudah gini, saya sendiri dulu udah gini, ini kan udah teknologi, produknya udah mahal, masa nggak kerja? Kan gitu. Masa kita nggak akan kerja? Terus kita memperlakukannya asal-asalan, ya nggak kerja, ya tetap aja nggak kerja. Tapi dengan produk yang udah bagus banget ini, dengan 3 rangkaian yang bagus, apalagi dengan 7 langkah yang sangat luar biasa gitu ya, terus dilakukan dengan benar, maka sebenarnya hasilnya itu, akan bagus banget, karena apa, saya selalu dapat testimoni ternyata mereka tuh udah terselesaikan flek-nya, dengan kesabaran. Kalau misalnya memulai dengan heboh banget, semua-semua mau dibeli, tapi dia males, ini juga jadi PR juga sebenarnya, jadi PR kita juga. Gimana caranya euforianya ini akan terus 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 sehingga dia ngelihat hasil flek-nya itu benar-benar bisa dikondisikan, itu. Terus orang yang flek itu, jujur aja pasti ada kemalasan, ya ada kemalasan merawat diri. Contohnya gini, dulu mungkin 2 tahun yang lalu kan kita pandemi di rumah gitu kan, terus di rumah nggak pakai sunblock, terus bangun tidur pakai krim, misalnya kalau muslim itu kan wudhu aja gitu ya, terus udah mulai masak gitu. Terus nanti komplain kalau fleknya, "Kok mukaku jadi kusam? Kok mukaku jadi nggak bagus?" Hal-hal yang seperti itu. Nah, aku pikir, dulu di awal-awal pandemi saya juga ngelihat, "Wah, kok mukanya jadi kusam ya?" Padahal udah krim malam, udah apa. Ternyata teman-teman, eee, terutama khususnya yang punya masalah flek, berarti dia sensitif banget ya terhadap panas matahari, terus memang produksi fleknya lagi tinggi gitu ya. Saya itu selalu bangun tidur, eee, ya biasa rutinitas saya sebagai muslim gitu ya. Terus kan kalau, pandemi itu kan kita mulai masak-masak untuk keluarga karena semuanya di rumah jadi nggak bisa makan di luar apa-apa gitu ya. Saya harus memasak, saya, eee, bersihin muka saya dengan Lumispa, saya pakai sunblock. Saya masak-masak tetap pakai sunblock. Terus nanti saya bersihkan muka, misalnya saya bersihkan muka lagi, saya pakai sunblock. Saya sunblock itu boros banget. Saya pakai sunblock lagi, setelah sholat zuhur, saya pakai sunblock lagi. Sampai sholat asar karena Purwakarta itu panas banget, setelah sholat asar tuh saya tetap pakai sunblock. Ternyata, kebiasaan saya yang seperti itu, menghasilkan yang sangat luar biasa ya. Jadi kulit saya, flek saya nggak jadi berlebih, kulit saya jadi nggak kusam, saya udah perawatan juga, misalnya di malam hari kita perawatan, tapi kalau di pagi harinya tidak diperlakukan, tidak dilindungi, maka sama aja bohong gitu, bohong banget gitu. Jadi memang sunblock itu jadi hal yang paling keren banget bisa untuk flek, eee, untuk apa ya, mengurangi dampak UV, terus bersyukurnya
sunblock kita itu kan kalau dipakai itu kan, kalau misalnya pakai sunblock ini ya, sampai 3 ini kalau saya, 3 jari ini, terus untuk seluruh muka gitu, kayaknya tebal banget gitu. Tapi emang harus seperti itu. Dan juga teman-teman saya sarankan, yang pakai sunblock-nya masih semprot-semprot gitu ya, yang nano gitu ya, sebaiknya nggak dipakai. Saya juga sempat waktu itu saya sempat pakai sunblock karena saya pikir kalau saya di rumah saya pakai sunblock yang nano aja, yang saya semprot-semprot, ternyata, efeknya di kulit ya, efeknya di kulit itu dia memang pas saat dipakai itu kelihatannya kulit kita, kayak glowing apa, ternyata setelah seminggu dipakai apa gitu kulitnya tampak lebih kering banget. Makanya, sunblock-nya Nuskin itu mau Sunride, mau yang sekarang SPF 50 itu bagus banget gitu loh. Jadi dipakai tapi tidak merusak struktur kulit. Dia akan melindungi kulit secara maksimal. Selain sunblock, saya juga karena saya nggak bisa minum tea green ya, saya nggak minum tea green, saya selalu bilang sama teman-teman, kayak, life pack itu keren banget untuk flek. Ada beberapa teman tuh yang bilangnya gini, "Gila ya, bener nih sayur satu troli," gitu kan. "Berarti kan kita makan sayur sekebun dong," gitu kan, biasa teman-teman. Ya enggak juga sih. Akhirnya saya menemukan clue, ya nggak apa-apa juga makan sayur sekebon. Dewi Dayang Sumbi kan dulu makan sayur di kebon-kebon manapun. Artinya apa? Kan udah diajarin, di cerita hikayat kan udah diajarin kalau makan sayur akan awet muda, kan udah ada cerita hikayatnya gitu kan. Jadi kalau cuma makan makan life pack 4 untuk beresin kulit sih sebenarnya biasa aja saya bilang gitu. Daripada kamu metik sayuran di kebon gitu kan, karena memang kita tinggal di Jawa Barat, jadi cerita Dewi Dayang Sumbi itu anu banget, mengena banget untuk mereka gitu. Jadi akhirnya apa, oh ya juga ya Dewi Dayang Sumbi aja main-main di kebun, seharian dia cuma makan sayur. Kita makan life pack 4 aja komplain gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya saya juga belajar ya, bagaimana mendekati karena memang kasus flek ini, sangat luar biasa apalagi dengan sekarang itu banyak sekali, anak-anak di SMA sudah kenal yang namanya, apa itu, pakai pemutih yang dia aman banget di kulit, dia aman banget di kulit. Dulu tuh pertama kali keluar tuh dia buatan Swedia, kalau nggak salah tuh buatan Swedia, sekarang tuh ada lokal-lokalnya dan anak-anak tuh sudah mulai pakai semua. Dan saya percaya nanti mereka di usia 30 tahun itu akan ketemu masalah yang lebih serius dari masalah kita sekarang, terutama khususnya kulit. Karena apa? Karena saya lihat, di di media sosial, itu penggunanya bukan ibu-ibu kok. Penggunanya tuh bukan ibu-ibu, memang mereka memulai dari anak-anak di usia 15, itu tuh sudah mengenal produk-produk. Padahal kalau kita baca secara literatur itu sebenarnya turunan dari zat-zat itu sebenarnya turunan dari, merkuri. Sebenarnya itu turunan dari merkuri gitu, cuman di pasarnya itu apa namanya gitu, sehingga hal itu benar-benar menyulap kulit-kulit anak-anak kita ya, anak-anak muda kita itu menjadi lebih glowing, menjadi lebih bagus sekelas kulit-kulit artis yang mereka sukai ya, misalnya artis Korea. Dan ini juga menjadi salah satu tantangan nanti di usia nggak sampai usia 30 udah 25 mereka mulai berjerawat. Kalau nanti didiam-diamkan lama-lama akan timbul flek. Karena apa? Banyak sekali anak kuliahan sekarang itu sudah timbul luka-luka, yang mengakibatkan flek. Dan ini juga salah satu, banyak sekali, customer-customer saya yang kadang-kadang ibunya udah nggak mikir untuk mukanya sendiri, karena anaknya sudah mulai bermasalah. Ini adalah kesempatan, untuk kita memasarkan produk kita, tapi ini juga tantangan kita bagaimana produk kita bisa diterima sama anak-anak itu gitu loh. Karena apa? Marketnya itu sekarang market saya mempelajari market saya, itu udah bergeser, bukan bergeser di 30 tahun ke atas, sebenarnya bergesernya tuh nanti dari 17 itu tuh mereka sudah luar biasa gila-gilaan, pakai
produk-produk seperti itu. Oke, udah lewat, mohon maaf. Semoga apa yang saya bagikan hari ini, eee, membantu ya, dan bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya nggak runut ya, masih bingung nggak runut gitu ya. Saya tadi mau pakai slide tambah bingung nanti, satu hal yang saya takutkan di OTG itu apa, kalau di depan umum gitu. Saya sebenarnya online tuh saya suka, jadi kalau misalnya dipanggil-panggil di panggung tuh, satu hal yang saya takutkan adalah berdiri di panggung. Saya tuh nggak nyaman. Ternyata nggak berdiri di panggung, di Zoom juga membuat hal saya nggak nyaman gitu. Terima kasih, atas kesempatannya, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat. Tenang-tenang aja, flek itu bisa diselesaikan. Buat teman-teman yang masih flek, yang masih trilogi, masih pakai trilogi, kok masih ada beruntusan, pasti pakainya ada yang salah. Beruntusan karena apa? Biasanya penggunaannya terlalu keras, terlalu kasar, atau teman-teman tidak menggunakan moisturizer dengan baik. Eee, sedikit lagi gini, bus itu sifatnya pemutih, untuk mencerahkan kulit. Saya belajar dari teman saya yang apotek ya, semoga ini nggak salah gitu ya, tapi saya terapkan, serum apapun yang sifatnya pencerahan harus ditutup dengan moisturizer yang tebal. Karena apa? Katanya serum apapun yang sifatnya pencerahan, itu sifatnya agak sedikit asam. Walaupun kita menggunakan asam yang alami sekalipun tetap sedikit asam. Jadi kalau nggak ditutup dengan moisturizer yang tebal, maka akan dampaknya itu kulit menjadi kering, kadang beruntusan, bahkan kusam. Dan saya kasih, bocoran lagi, enhancer itu hanya penenang kulit, bukan untuk membantu gini, terutama yang bermasalah ya dengan kulit flek gitu loh, nggak bisa moisturizer itu hanya diganti dengan enhancer. Tapi setelah perlakuan yang panjang, perawatan yang panjang, misalnya 7 step, boleh ditambah enhancer sebagai penenang kulit. Itu aja, semoga bermanfaat. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.